Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu rabbuna jalla sya'nuhu a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walhamdulillah atas hidayah dari Allah tabaraka wa taala, di malam hari ini kita bertemu di tempat yang mulia ini membahas satu tema yang perlu kita ketahui bersama, berkaitan tentang perbandingan dua hal yang sedang kita hadapi dan yang akan kita hadapi, yaitu panas dunia dan panas akhirat. Allah Subhanahu wa taala sering mengiringkan keimanan kepada Allah lalu disambut dengan keimanan kepada hari akhir. Rukun iman ada 6, tapi seringkali diiringkan antara keimanan kepada Allah lalu keimanan kepada hari akhir, menunjukkan bahwa kita tidak diciptakan melainkan untuk beribadah kepada Allah, fokus dalam urusan peribadatan, memastikan kita ini sebagai seorang hamba yang taat kepada Sang Pencipta, meneladani Nabi yang diutus, Nabi kita yang mulia Muhammad bin Abdullah Al-Qurashi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diuji kita ini di era ini, diuji kita dengan berbagai macam versi Islam. Di saat generasi pertama, Islam hanya satu model. Dimanapun manusia berada, di Mekah, di Madinah, di Kufah, di Basrah, di Yaman, di Irak, di Mesir, di Syam, seterusnya, Islam satu. Peribadatannya, keyakinannya, peneladaannya kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa yang hidup di era itu mengharapkan balasan dari Rabbul Alamin di hari yang tidak bermanfaat harta dan anak keturunan. Dan mereka berhasil dalam masalah ini, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di dalam hadis-hadis yang sahih yang sampai kepada kita, di antaranya hadis yang menyebutkan Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman, Ali, Talhah dan seterusnya, Hasan, Husain, yang menunjukkan mereka berhasil meneladani Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam 100%. Lalu kita tarik ke tahun 2025, hidup kita ini mendapatkan berbagai macam versi Islam. Tidak bisa kita pungkiri itu. Dan tidak mungkin semuanya benar. Karena Nabi kita sama. Islam pun dari Allah. Namun banyak perbedaan yang kita lihat. Kita harus mencari yang mana yang sesuai dengan
yang pernah didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam telah sempurna di era mereka. Merekalah yang mengucapkan ihdinas siratal mustaqim terlebih dahulu. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Allah berikan mereka jalan yang lurus. Allah memuji mereka di dalam Al-Quran. Rasulullah memuji mereka di dalam hadis-hadis yang sahih. Lalu di hari ini pun 17 kali manusia mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Namun pada fakta tidak semua orang mendapatkannya. A kata Rasulullah, B yang dilakukan. A yang dilakukan Rasulullah, B yang dilakukan. Dan kita berinteraksi dan bercampur baur dengan kaum muslimin dengan seluruh pemahamannya. Mestilah bagi kita punya saringan. Saringan kita ini harus saringan halus. Karena Islam banyak sekali disisipi dengan ajaran-ajaran yang tidak ada kaitannya dengan Islam. Karena Islam harus dilihat di era Rasulullah SAW hidup, di era para sahabatnya ridwanullahi alaihim ajma'in hidup. Lalu kita tarik ke tahun 2025 ini agar kita mendapatkan gambaran Islam yang sebenarnya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang sering dibaca oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah aku di atas agamamu. Wahai zat yang memalingkan hati, palingkanlah hatiku untuk taat kepadamu. Kita pernah mendengar kisah seorang ulama besar di era ini yang bernama Abdullah Al-Qasimi, seorang alim, memiliki karya tulis As-Sira'u Bainal Islam wal Wathaniyah, pergolakan antara Islam dan paganisme, dipuji oleh para ulama. Para ulama dengan niat baiknya, ucapan doanya, Al-Qasimi telah menebus dirinya, telah memiliki tiket untuk sampai ke surga Allah. Doa harapan, begitulah harapan yang diinginkan kepada saudaranya seorang muslim. Namun Al-Qasimi di akhir hayatnya sibuk mempelajari filsafat. Akhirnya dia meragukan Al-Quran. Akhirnya dia melakukan hadis-hadis Nabi SAW. Dan dia keluar dari Islam, meninggal di atas ateis dan tidak memeluk agama apapun. Bayangkan, dia seorang alim ulama, mengerti bahasa Arab, mengerti ilmu alat, tahu dia pendapat-pendapat para ulama, tergelincir di akhir hayatnya menjadi seorang ateis. Maka bagaimana pula dengan kita ini yang bukan siapa-siapa, hidup di era yang Islam banyak versi, hidup di era yang jarang mengajak manusia ketaatan, penuh dengan maksiat. Maksiat terbesar adalah kesyirikan. Maksiat berikutnya adalah renovasi atau kita katakan medovasi, modifikasi di dalam Islam yang banyak sekali kita temukan. Ikhwani, inilah tantangan kita beragama di era ini. Salawat dan salam kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik. Perbandingan antara panas dunia dengan panas akhirat. Panas dunia fakta sudah kita rasakan. Kebetulan saja mungkin ini lagi mendung, tapi beberapa hari ini panasnya sangat luar biasa sekali. Ini panas di mana memungkinkan kita untuk berlindung. Ada AC, ada es, air dingin, dan seterusnya. Memungkinkan kita untuk melakukan apa saja. Bahkan sebagian pemerintahan dunia, apabila panas di tempat pemerintahannya, dia pindah ke wilayah yang lebih dingin. Ya, seperti misalnya pemerintahan yang ada di sekarang ini mungkin di Taif, wilayah yang sejuk, pindah ke sana. Ya, pusat pemerintahan negara Saudi misalnya, di musim panas ke Taif, yakni sejuk. Ya,
dan seterusnya. Memungkinkan. Namun akan ada satu masa di mana panas itu tak ada hak kita untuk memilih. Maka perlulah kita semua untuk mengenal hal ini dengan yang lebih baik. Kaum muslimin yang saya muliakan, an ya'laman nasu anna harrad dunya hada yudzakkiruna bil harril akhirah. Hendaklah manusia itu mengingatkan mengetahui bahwasanya panas dunia ini mengingatkan kita kepada panas negeri akhirat. Mengingatkan kita kepada panas negeri akhirat, di mana matahari dunia ini wasyamsud dunya wasyiddatuha tudzakkiruna bidunui syams huna yaumul qiyamah fi yaumin tawilin asirin. Matahari dunia ini dan teriknya matahari dunia ini, yang kata ahli fisika, entah betul enggak, kita tawakuf di situ, tidak membenarkan, tidak menyalahkan pula. Tapi kan ilmuwan mengatakan jaraknya sekitar 149 juta atau 150 juta kilometer. Panas, oke lah, ya anggap saja benar, kan begitu, ya. Bayangkan dengan jarak yang sejauh itu, kita merasakan terik yang luar biasa sekali, ya. Ini semua akan mengingatkan kita dekatnya matahari pada hari kiamat, di masa yang sangat panas, di masa yang sangat panjang lagi sangat susah. Yastaddu fihi zaham wal har, di mana desak-desakan, ya, di era itu, di mahsyar itu sangat luar biasa sekali panasnya. Mungkin kita pernah mendengar terjadi banyaknya orang korban jiwa karena berdesak-desakan. Mungkin musim haji pernah di era itu, terowongan Mina, mungkin meskipun kita tahu ada yang sengaja melawan arus, kan begitu. Yang terbaru ini juga akan ada, ya, di dekat kemahan. Kemudian mungkin di tribun sepak bola kita juga pernah mendengar, yakni berguguran, kan begitu ya, orang-orang yang menonton panas berdesak-desakan. Antum umroh itu di tawaf, ya berdesak, luar biasa, padahal itu adalah sebuah ibadah. Keluar dari Masjidil Haram, ya, itu juga sangat berdesak-desakan, luar biasa, ya. Kita pengingin ini kapan begini, kan begitu, kita ingin bebas, padahal memungkinkan kita untuk melakukannya, ya. Berdesak-desakan, wa ya'dhumu fihil karbu, bencana di era itu sangat besar, wa yasilu fihil araq, di mana keringat di waktu itu bercucuran. Bayangkan, bercucuran keringat kita cari kipas, kita cari AC dan seterusnya, ya. Ini yang dilakukan manusia. Di sana apa yang mau dicari? Siapa yang memberikan AC? Siapa memberikan kipas? Wa yablughul khauf bin nasi madah. Betul-betul manusia itu dalam keadaan ketakutan di era itu. Fa'an Al-Miqdad bin Amr Ibn Al-Aswad radhiyallahu anhu, di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Al-Miqdad, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadunu syamsu yaumal qiyamah minal khalqi, matahari itu mendekat pada hari kiamat kepada manusia, hatta takuna minhum kamiqdari mail, sampai jaraknya itu mil, 1 kilo lebih. Tadi 150 juta kata ilmuwan, panas. Bahkan sering terjadi kebakaran hutan, ya, bahkan kebakaran di terik matahari seperti mudah terbakar. Luar biasa. Ini 1 mil, dan kita akan diberikan kekuatan badan untuk merasakan itu. Nggak akan mati orang di era itu, karena kematian itu di dunia. Nggak ada kematian di akhirat, ikhwani. Nggak ada kematian di akhirat, ya. Fayakunun nasu ala qadari a'malihim fil gharaq. Maka di era itu keadaan manusia itu sesuai dengan keadaan amalnya, tenggelamnya dengan peluh keringatnya itu sesuai dengan amalnya.
Faminhum man yakunu ilal ka'baihi. Ada di antara mereka tenggelam sampai atau keringatnya itu sampai dengan mata kakinya. Ada yang sampai lututnya, ada yang sampai pinggangnya, bahkan ada yang tenggelam sampai lehernya, sampai hidungnya keringat itu. Bagaimana ini Ustadz? Ini udah urusan akhirat, nggak bisa kita logikan karena akhirat itu adalah masalah gaib yang kita wajib mengimaninya. Nggak bisa kita lihat, nanti akan kita lihat. Kita jangan seperti Fir'aun. Nggak ada itu, akulah Tuhan. Wahai Haman, buatkan aku menara tinggi biar kulihatnya Tuhan Musa itu yang mana. Dibuatkan. Menentang. Di akhir hayatnya dia mengejar Musa dan Harun. Lalu Allah tenggelamkan. Di saat dia tenggelamkan, sebagaimana diabadikan oleh Allah di dalam surat Yunus ayat 90, hatta idza adrakahul gharaq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amana bihi bani Israil. Tatkala dia ditenggelamkan, dia mengatakan aku beriman dengan sesuatu yang diimani oleh Bani Israel. Kenapa harus mau meninggal dulu baru beriman? Kenapa nggak semalam-semalam? Karena di saat itu dia merasakan beginilah mati itu. Tenggelam itu begini itu. Ya, kesusahan. Maka di saat manusia kena bencana, dia mengingat Allah. Antum akan biasa saja akan melihat orang, yakni di era ini, gempa azan dia. Angin ribut azan dia. 17 atau 5 kali azan tiap hari di masjid nggak datang dia. Dia lebih memilih di kedai kopi, kafe atau di manalah. Sama dengan sekarang ini. Saya sangat yakin wilayah sini banyak orang muslim. Apakah semuanya sholat? Mungkin duduk-duduk dia di kafe-kafe dekat sini. Aduh, gempa nih datang dia ke masjid. Orang Kristen saja yang sampai berita di tempat saya, Pancur Batu, di saat tsunami gempa 2004, orang Kristen lari ke masjid, nggak ke gerejanya dia. Nggak yakin dia sama gerejanya itu, biar antum tahu. Tapi kalau lagi tenang sini, Islam boleh caci makinya. Apakah harus bencana dulu baru kita taubat? Tapi Pak, tanya memang seperti juga. Di saat bencana, habis bencana, udah balik lagi bermaksiat. Ya, begitulah ujian itu. Ya. Kemudian idza tadzakkara al-insanu dzalika wa tafakkara fihi, apabila kita mengingat itu, memikirkannya, alima anna haradh dhahiri fi saddi biqa'il ardi harran la yakadu yudhakkiru amama al-har dzalika al-yawm al-'azim. Jika kita bandingkan tempat yang paling panas di muka bumi ini, paling panas di muka bumi ini, itu tidak akan bisa sebanding dengan panasnya di hari itu. Ini belum cerita neraka ya, belum cerita neraka. Masih di mahsyar. Masih di mahsyar. Karena manusia, alam perut sudah selesai, alam dunia sekarang kita ada, alam barzah sebagian sedang berada di dalamnya, alam akhirat itu alam mahsyar, baru nanti tinggal 2, neraka atau surga. Itu bukan pilihan kita. Antum jangan tertipu dengan orang-orang, ikuti aku nanti aku masukkan kalian surga. Cerita dongeng dia itu, punya dia rupanya surga saya itu. Bukan punya dia. Ya. Rasulullah SAW sendiri itu berkata, wahai Fatimah, mintalah pintu Muhammad. Fatimah putri Muhammad, mintalah hartaku sesukamu. Aku tidak mampu menolongmu di sisi Allah. Itu Nabi yang diutus. Nabi yang paling mulia dan orang yang pertama masuk surga. Nggak mampu menolong putrinya apabila Allah tidak izinkan. Lalu ada orang yang mudah-mudahan memberikan kabar gembira kepada antum semua. Kita adalah penghuni surga yang masih di muka bumi. Emang punya dia surga itu? Enggak. Antum lihat amal anda sesuai enggak dengan amal Rasul? Solat anda apakah solat sesuai dengan solat Rasul? Atau sesuai solat dengan yang selama ini anda tahu begitu saja? Tanpa diteliti balik. Betul enggak solat kita itu? Ya? Karena semua amal kita akan dilihat kesesuaiannya dengan amal Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam di akhirat sebagai sebuah standar.
Dalam dunia ini saja, dalam dunia eksak, ada rumus yang menyelesaikan banyak masalah. Kenapa dalam masalah agama yang berkaitan dalam akhirat, kita nggak melihat ada rumus? Rumus adalah sesuatu yang datang dari Rasulullah dalam masalah ibadat. Apabila sesuai dengan yang datang dari Rasulullah diterima, kalau tidak, tidak. Ya? Wa an dajiral insanu min syiddatil har ma huwa fihi min wasailit tabrid warraha. Padahal kita tahu bahwa di dunia ini panas, apabila kepanasan manusia itu berteriak. Manusia itu berteriak. Panas katanya. Padahal pada dia ada sarana-sarana yang membuat dingin. Panas sekali ya, padahal di dalam ada AC. Memungkinkan. Panas sekali, belikan dulu es. Bisa. Tapi manusia itu gerah. Manusia itu senantiasa mengatakan ini panas. Mengeluh luar biasa kalau kepanasan. Kalau di angkot, misal di angkot. Atau di mobil sajalah. Kalau mobil-mobil yang punya AC itu. Kan mobil pakai AC semua rata-rata kan begitu. Tapi kalau lagi mobil mati, kemudian di bawah terik matahari masuk, kita hawa panas yang menyambut yang pertama. Bukalah kaca lebih dahulu, baru hidupkan AC sedikit. Ya, mana ada orang tahan tutup pintu semua misalnya kan, nggak usah pakai AC, tutup pintu nggak usah pakai, panas. Ya, sarana ada, tapi di hari itu ikhwani, kepanasan yang tidak ada sarananya kecuali dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, lan yuqarin bidajarin fi dzalikal yaumil azim. Jika manusia dengan panas dunia saja keluh kesahnya banyak, padahal sarana mendinginkan diri atau memungkinkan kita untuk bernaung dan bahkan malam hari kalau udah dingin kan begitu ya. Ya, manusia berkeluh kesah, bagaimana pula di era itu yang tidak ada lagi satu sarana dingin pun yang bisa didapatkan oleh manusia sesuka hatinya, baik dia dahulu orang kaya dunia, pejabat dan lain sebagainya. Dia tidak ada artinya di sisi Allah. Maka Allah mengatakan, siapa raja dunia? Akulah raja, kata Allah. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fa inna syiddatil harri, kerasnya panas merupakan faihi jahannam, termasuk bagian dari hembusan jahannam. Hembusannya doang, ikhwani. Antum tahu berita tentang meletusnya Gunung Sinabung yang banyak orang meninggal itu? Bukan karena meletus Gunung Sinabung mengenai semua orang, enggak. Hawa panasnya saja yang mengenai orang yang kebetulan di situ. Banyak bergelimpangan. Memang enggak diberitakan. Saya pun tahu karena diberitahu. Kalau diberitakan ya heboh juga kan begitu. Enggak diberitakan, saya pun tahu karena beritahu mereka. Ya, tiba-tiba orang datang ke tempat itu, tiba-tiba hawa panas datang, nggak ada yang bisa melarikan diri lagi, kan nggak diberitakan. Saya pun tahunya dari orang kampung itu cerita. Ya, An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, hari di mana manusia berdiri kepada Allah tabaraka taala, Rabbul alamin, Rabbnya seluruh alam. Selain Allah namanya alam. Selain Allah alam. Alam semesta ini adalah makhluk bagi Allah. Oleh karena itu bagi siapa saja yang tidak ingin menjalankan agama Islam, syariat Islam, tunduk kepada Allah, tunduk kepada Nabi yang diutus, silahkan cari tempat yang di mana tempat itu bukan Allah penciptanya, enggak ada. Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah, di satu hari di mana kadarnya itu 50.000 tahun, hatta inna rajula yataghayyabu fi rashihi ila ansafi adunai, sampai-sampai manusia itu tenggelam karena keringatnya, ya, sampai telinganya, sampai kepalanya. Tenggelam dengan keringat. Bagaimana itu Ustaz? Ya ini urusan gaib, kita nggak tahu. Ya. Bagaimana ada orang yakni 50.000 tahun itu dia tenggelam, dan nggak ada kematian di air, betul-betul tersiksa.
Betul-betul tersiksa ikhwani. Ya. Dari Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu qala ta'ala Rasulullah Rasulullah SAW membaca ayat yauma yaqumun nasu li rabbil alamin dalam surah Al-Mutaffifin ayat 6, hari di mana manusia berdiri kepada Allah mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan di muka bumi ini. Faqala Rasulullah SAW, kaifa bikum idza jama'akum Allahu kama yujma'un nabalu fil kinana 50,000 sana thumma la yanzurullahu ilaikum. Bagaimana keadaan kalian apabila Allah mengumpulkan kalian itu bagaikan anak panah yang dikumpulkan di tempatnya, kemudian Allah tidak melihat kalian? Kalau Allah tidak melihat, kapan akan dimulai hisab? Kita saja kalau udah kumpul misalnya, kapan mulai acara? Kok nggak mulai ini? Banyak orang gerasa gerusu misalnya, kenapa belum mulai? Kita udah kumpul nih, kapan mulai acara? Gitu. Oh bentar lagi belum datang si fulan. Lama kali dia udah tinggalkan aja. Gitu. Ini bagaimana di saat itu nggak ada yang bisa memberikan keputusan kecuali Allah tabaraka wa taala. Sadari ini ikhwan, kita ini hidup sebenarnya adalah hanya menjalani sisa-sisa batas kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Jangan panjang angan-angan. Seandainya begini, seandainya begitu. Ya? Famada a'dadna li hadzal yaumil 'asib. Apa yang kita persiapkan di hari yang sangat keras itu, yang sangat mengerikan itu, ya? Di mana tidak ada naungan di hari itu kecuali naungan Allah. Bayangkan satu tempat yang sangat menakutkan. Tidak ada yang menaungi kecuali naungan Allah. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menutupi badan kita. Di mana di saat itu manusia datang dalam keadaan tidak berpakaian, bertelanjang, tidak beralas kaki dan seterusnya. Antum boleh tes kalau selama ini tidak memakai terbiasa pakai alas kaki, jalan saja di aspal lagi panas, ya, atau di semen atau apalah lagi panas, atau keramik yang panas itu, karena juga ada juga keramik yang tidak menyerap panas soalnya, itu kaki melepuh. Ya. Padahal sebentar saja itu melepuh kaki itu. Kayak ada airnya di dalam. Ya, seperti kena bekas api. Bagaimana pula dengan ini 50.000 tahun, ikhwan? Ya. Famada dan apa yang kita persiapkan untuk hari itu? Fa idza kanat sidal harfi sayfi tas'ul ghabat wa tulji'un nas ila manazilihim firaran minal har. Apabila panas dunia ini membuat hutan terbakar, manusia berlomba untuk berlindung, mungkin ke rumahnya, mungkin cari pendingin, mungkin cari AC dan seterusnya, ya. Wa yukhrijuna bisababi minal biladil harah ila al bidalil baridah. Mungkin ada yang bertamasya, ya, dia lihat negeri yang dingin dia pergi ke sana, atau pusat pemerintahan dipindahkan yang biasanya di sini lagi betulan musim panas dipindahkan di mana tempat dingin. Itu yang dilakukan manusia karena tidak tahan, padahal enggak lama. Bagaimana dengan di hari itu yang semuanya di atas ketetapan Allah tabaraka wa taala? Na'udzubillah ya ikhwan. Laqad kana as-salafus salih yatadhakkaruna hadhil umur. Para salaf kita, pendahulu kita mengingat hal ini, tentang keadaan ini, karena hati mereka itu hidup. Kenapa hati kita enggak hidup? Karena manusia ini sibuk mikirkan dunia. Pasti manusia, ada orang mengatakan 50-50, enggak, keliru betul itu, enggak ada 50-50 dunia, 50 akhir, enggak ada. Kita hidup kan makhluk, kita hidup untuk beribadah kepada Allah, persenan untuk kehidupan akhirat harus lebih besar dari dunia. Orang gila enggak kerja, dia matinya kalau rezekinya sudah habis, apalagi kita masih waras. Rezeki pasti ada dan gak akan pernah tertukar. Maka cari rezeki yang halal. Antum cari rezeki yang haram, nilainya 50.000. Yang halal pun 50.000 juga itu nanti. Kenapa gak cari yang halal? Orang mungkin berpikiran begini, susah cari yang halal itu, yang haram sajalah ku dapat. Enggak ikhwan. Rezeki itu kadarnya sudah pasti. Sudah tergantung kita sekarang. Apakah kita ingin cari yang halal atau haram? Kalau enggak, angkanya sama itu. Antum mencari penghidupan yang haram, angkanya 1 juta. Yang halal pun 1 juta. Kenapa enggak ambil yang halal saja? Sama itu.
Nggak ada beda. Karena semua sudah ditetapkan oleh Allah. Ya. Nah. Jadi jangan kita berpikiran bahwasanya kehidupan dunia ini lebih besar. Enggak. Kehidupan ini sekedarnya antum pikirkan. Apa yang bisa menegakkan punggung antum untuk beribadah kepada Allah. Kalau antum ingin punya ini enggak ada masalah. Boleh. Tapi antum fokus ke situ sampai antum meninggalkan agama ini. Atau meninggalkan kehidupan, meninggalkan peribadatan kepada Allah. Antum menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Ini adalah sebuah hal yang sangat menganehkan. Capek siang dan malam dia berusaha, meninggal bawakan kapan? Cuma itu saja yang dibawanya. Kemudian amal. Masalah amal tak ada. Karena selama ini hidup mikirkan dunia. Orang yang hidup, mana pula ingatnya lagi tuh. Yang kalau ada warisan Anda, itulah yang pertama yang diingat. Mana pula doa. Ya. Nah. Ya doakan mungkin awal, mungkin doakan habis itu udah lupa dia itu. Para salaf itu. Ya. Fakullu ma yarawnahu yushahiduna fid dunya yudzakiruhum bil akhirah. Semua yang mereka saksikan di muka bumi ini mengingatkan mereka kepada akhirat. Sekarang bagaimana cara mendidik? Kebetulan saya pendidik. Saya sering sebutkan sama antum pun tahu, saya pimpinan pondok. Santri kita itu kalau lagi terik panas, kebetulan jalan kita itu kan jalan yang di beton. Ya, bukan beton. Maka saya letakkan dia di situ aja. Sini antum kemari akhir berdiri terus dia. Lagi panas matahari. Kemudian saya pergi. Saya lihat dia. Apa salah saya Ustaz? Enggak, antum situ aja dulu. Udah? Kemudian udah Ustaz, panas sekali Ustaz sini. Apa yang antum rasakan? Panas sekali Ustaz. Alam mahsyar lebih panas dan lebih lama. Antum sebentar saja saya suruh di situ. Oh iya ya, karena mendidik harus seperti itu sekarang. Mati AC asrama. Antum pikir langsung saya panggil orang untuk perbaikinya? Enggak, saya biarkan aja situ dulu sampai mereka kepanasan. Besok 2 hari, 1 hari. Kemudian panas sekali Ustaz. Saya katakan, baru sebentar saja 2 harinya saya enggak hidupkan AC itu. Enggak saya panggil mekaniknya. Kalian sudah begitu. Kalian akan pergi ke kuburan lebih lama dari itu. Di mahsyar lebih lama dari itu. Kalian nggak tahan. Begitu cara mendidik sekarang. Kalau nggak kita takluk sama HP. Lebih yakin dia sama HP. Berikan fakta. Berteman dia dengan orang yang tidak baik. Karena kan kisah nih. Bawakan kisah begal. Begal itu 2 orang kawan dia. Ya kan? Nah, kawan dia. Kawan lah dia tuh. Tapi udah ditangkap 1 orang. Dia duluan lari. Yang satu lagi lari. Mana pula dia? Udahlah Pak, aku lantai bawa kawan gitu. Nah, inilah model kawan yang selama ini kalian buat. Kalian itu kalau kena masalah, mana ada pula dia bantunya kalian. Dia yang pertama lari. Beda dengan kawan yang benar. Dia akan bela, dia akan doakan dan seterusnya. Langsung seperti itu. Pak, tanya mereka akan lihat kalau orang tuanya bawa makanan, akhi katanya itu nanti. Akhi, saudaraku apa itu? Ah gitu ya. Giliran dia sakit, telentang di situ. Nggak ada yang melihat kecuali pengurus pondok dan orang tuanya. Kawannya tadi satu pun tak tengok. Itu fakta. Antum pun kalau lagi kayanya banyak saudara, kalau lagi jatuh miskin, mana ada yang datang? Ya. Makanya pejabat yang walau jenderal-jenderal biasa itu kasih marga dia. Oh itu entah dari mana datang marganya nggak tahu loh, pokoknya kasih marga supaya kawan. Tapi kalau udah pensiun dia mana lah? Itu dunia. Nah kita lihat bagaimana generasi salah pikiran ke akhirat itu. Segala sesuatu dia yang lihatnya ke akhirat. Bukan sesuatu itu dijadikan bisnis. Sekarang kan segala sesuatu, oh bisnis kan gitu ya. Apa yang bisa dijadikan bisnis ini? Itu dalam benak pikiran orang zaman sekarang. Kan begitu, cair kata, jadi bisnis semua. Semua jadi bisnis. Enggak, generasi salaf itu, dia melihat dunia ini langsung dilihatkannya ke akhirat. Contoh, di saat dia meminum air dingin. Dia menangis, generasi salaf itu, generasi dahulu menangis minum air dingin. Kita mungkin alhamdulillah kita katakan, mereka malah menangis. Dia mengingat bagaimana penghuni neraka itu minta kepada penghuni surga, sikitlah air kalian itu atau apalah yang akan diberikan kepada kalian, tetapi Allah tidak memberikan apa-apa.
Tatkala mereka mandi di pemandian air panas, namanya hammam dulu, pemandian air panas. Kalau kita ya mungkin kita buat di rumah kan kalau ada mesinnya, atau antum kalau biasa di hotel tahulah itu air panas kan, pancuran itu. Para sahabat itu atau para generasi terdahulu itu, apabila mereka menyiramkan air panas ke tubuh mereka, mereka nangis. Yang dia bayangkan langsung adalah bagaimana api itu, cairan api itu dituangkan ke kepala. Dan ingat, itu nggak ada kematian. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala begitu memasukkan semua yang berhak masuk surga dan memasukkan semua yang berhak masuk neraka. Allah mengatakan, di dalam selamanya penghuni surga nggak ada kematian, di dalam selamanya wahai penghuni neraka nggak ada kematian. Itu yang mereka pikirkan, bukan bisnis. Musim panas ini apa bisnisku nih? Oh, jualan es. Kan gitu dia. Ya? Enggak. Kita ini cara berpikir kita itu udah dunia. Enggak bisa kita, tapi Ustadz, hidup ini memang butuh modal. Betul, butuh modal memang, betul. Tapi bukan mati-matian di situ. Ya? Jadi Ustadz, nanti kalau kita nggak berusaha, silahkan berusaha. Saya yang kita inginkan adalah jangan sempat dunia ini menipu kita. Jangan sempat dunia ini menipu kita. Antum siang malam pun di situ, kalau Allah takdirkan memang bukan rezeki, nggak akan dapat. Nggak dapat itu. Ya. Kemudian ikhwani, waktu kita kan sampai Isya doang. Ya. Innal mu'min yatadhakkaru nar kullama lafahat nuriyahus sayf wa alhabat wajhul na'im biharriha wa yaqulu fi nafsi idza kana hadha min nafsi jahannam fa kaifa bi jahannam nafsa. Panas dunia ini ya, itu hanyalah bagian kecil dari hembusan api jahanam. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan, api dunia kalian itu ya sudah sangat panas. Ini adalah api dunia ini hanyalah yakni 1/70 bagian dari api akhirat. Maka para sahabat itu mengatakan, yang 1/70 saja sudah sangat panas dan bisa membakar apa saja di muka bumi ini. Maka Rasul mengatakan itu hanya 1/70 saja, dan nanti di akhirat ya panasnya ditingkatkan 70 kali dengan panas yang ada sekarang. Muncul pertanyaan adalah, siapa yang tahu ukuran panas dunia? Nggak ada yang tahu. Air mendidih 100 derajat Celcius. Kalau tahan, masukkannya lah tangan itu. Besi meleleh 1000 derajat Celcius. Pegang-pegang aja lah besi itu kalau begitu. Nggak ada standar. Berapa sih standar panas bumi ini? Berapa banyak gugur pemadam kebakaran atau pasukan pemakaran yang hutan ya. Kalau rumah memang, kalau rumah kan mungkin ya wajar kita katakan memang kalau dia masuk ke dalam untuk memadamkan api kan memang dari mana, dari keluar kan begitu dia. Tapi kalau hutan kan alam terbuka. Tapi banyak yang gugur. Ngeri panasnya. Itu pun kita nggak tahu berapa derajat. Hanya 1/70. Akhirat 70 kali lebih dari ini, ikhwani. Ya. Sehingga apa yang harus kita lakukan agar kita terbebas dari pada hari kiamat dengan rasa panas yang luar biasa? Inna a'zama ma yutgha bihi harru yaumal qiyamah al-ityanu bi ba'di al-a'malis salihah allati tutaqarrabu biha ila Allah. Sesungguhnya perkara yang paling besar yang akan melindungi kita dari panasnya hari kiamat adalah dengan mendatangkan sejumlah amal saleh yang dengannya kita mendekatkan diri kepada Allah. Apa amal yang nanti di akhirat kita bisa terlindungi dari panas akhirat? Panas akhirat itu mahsyar, udah luar biasa, karena di saat itu matahari didekatkan dengan 1 mil. Antum jangan bayangkan kemudian matilah orang, nggak ada mati di situ. Apa amalan di saat itu ikhwani yang nanti membuat manusia terbebas dari rasa panas di mahsyar? Yang pertama adalah
takwa kepada Allah. Yang pertama adalah bertakwa kepada Allah. Fattaqwa min a'zamil asbabil lati taqil 'abd kurubati yaumil qiyamah. Takwa adalah termasuk sebab yang paling besar yang akan melindungi manusia dari bencana pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar, wa yunajjillahu alladhina taqaw bimafazatihim. Allah yang menyelamatkan orang yang bertakwa karena kemenangannya. La yamassahumus su', azab tidak menyentuh mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Yang pertama adalah takwa. Antum pikir kalau saya bicara takwa itu mudah? Enggak. Itu kan perkataan khatib-khatib. Marilah kita bertakwa katanya. Mudah, teori memang mudah. Ya? Enggak itu kalau kita hidup di era Rasul iyalah mudah itu memang. Tapi di era sekarang enggak mudah. Kenapa enggak mudah? Karena agar sampai kepada takwa, maka agama ini harus disaring dulu. Karena takwa adalah mengamalkan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu rumusan yang paling mudah. Pertanyaannya, tatkala seseorang berbicara tentang perintah, itu perintah Allah atau perintah dia? Banyakan perintah dia. Bukan perintah Allah. Larangan. Tahukah kita perintah terbesar adalah mentauhidkan Allah? Di negeri ini tak lewat itu. Pelaku kesyirikan kelas berat negeri kita ini. Kuburan di mana-mana, orang minta-minta kuburan segala macam. Dakwah itu yang memberantas kesyirikan di Indonesia ini secara khusus, itu boleh antum lihat. Kalau seandainya yakni semua orang berdakwah memberantas kesyirikan, nggak ada kuburan diagungkan. Itu hanya bagian terkecil dari masalah akidah. Belum lagi yang lebih besarnya. Belum lagi adat istiadat kita bertentangan dengan syariat. Siapa yang mengingatkannya? Mana ada berani orang kalau dia tidak takut kepada Allah. Makanya dakwah kita, dakwah umum, dakwah lawak, supaya orang tertawa. Sahabat menangis itu tentang Islam. Rasulullah itu mengatakan, kalau kalian mengetahui apa yang aku tahu, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Zaman sekarang orang akan mencari ceramah yang lucu. Kapan orang berubah? Ya kan ada orang berubah. Pergilah ke Brastagi itu, banyak dai, nggak ada berubah Brastagi. Saya mengontrol dakwah Brastagi, kita punya yayasan di sana. Nggak ada yang berubah. Ya, antum boleh lihatlah. Kemudian belum lagi Islam ini dimasuki filsafat, dimasuki masalah-masalah yang tidak ada kaitannya dengan Islam. Apa susahnya mengecek dengan yang datang dengan qala Allah wa qala Rasulullah dengan pemahaman para sahabat? Ingat, Al-Quran dan hadis itu harus dipahami dengan pemahaman sahabat. Imam Syafi'i rahimahullah, apabila dia ditanya dengan suatu masalah, dia akan lihat ada nggak sahabat sudah berpendapat di situ. Berapa banyak di Indonesia ini menjadikan sahabat, dijadikannya teladan dalam kehidupan beragamanya setelah Rasulullah. Nggak mungkin sholat ini sampai kepada kita kalau tidak melalui jalannya sahabat. Cuma pertanyaannya adalah, samakah sholat Anda dengan sholat Abu Bakar yang sudah dijamin masuk surga? Ceklah kalau begitu. Nggak sama. Siapa bilang sama? Cek. Ya, periksa sudah betulnya atau belum? Di antaranya. Jadi amal pertama takwa. Ini teori di era kita, prakteknya kurang. Ya, takwa itu adalah perintah-perintah dari Allah, larang-larang dari Rasulullah. Itu melarang buat bid'ah. Indonesia bid'ah nomor 1. Rasulullah itu melarang meninggikan kuburan. Indonesia adalah kuburannya tinggi-tinggi. Dan akan ada orang yang mengatakan boleh. Padahal dia Nabi pun enggak. Nabi mengatakan enggak boleh, dia bilang boleh. Ini dakwah. Ini adalah dakwah. Antum pikir kalau saya berbicara seperti ini, kemudian orang senang semua? Yang pertama yang terganggu, tukang bangunan. Di Brastagi saya berbicara seperti ini, tukang bangunan pasti akan marah-marah. Pertama, di Brastagi apa yang dibangun di Tanah Karo? Kan cuma 2 yang sering itu. Kalau nggak gereja, kuburan. Masjid, mana pula, jarang lah itu. Kemudian saya mengatakan tidak boleh tolong-menolong dalam hal maksiat. Lalu saya makan apa katanya? Begitu luasnya dunia ini, nggak tahu di Allah Ar-Razzaq. Ya ikhwani. Ya, bertakwa kepada kita. Lalu setiap Jumat dia akan dengar, marilah bertakwa kepada Allah. Nggak masuk ke hatinya. Lebih takut dia di dunia ini.
Makanya orang tua zaman sekarang ya lebih yakin dia anaknya sekolah umum dari sekolah agama. Nanti anakku jadi apa katanya? Kursus ini, kursus itu. Habis dana segala macam, masuk ini, habis kemudian ikut kuliah. Kemudian setelah kuliah udah dapat pekerjaan? Belum tentu. Sarjana-sarjana kita adalah penganggur terbesar di Indonesia ini. Orang-orang tua kita sekolah pun enggak kaya-kaya, ya, karena kurang tawakal kita. Allahur Razzaq, bukan manusia. Allah yang memberikan rezeki, bukan orang. Takwa permasalahan tersendiri. Nomor 2. Nomor 2 adalah ini memungkinkan kita melakukannya, menangguhkan utang orang yang lagi kesusahan. Misalnya dia punya utang, nggak sanggup bayar, belum tentu. Tangguhkanlah dulu ya, berilah saya waktu. Oke, nggak apa-apa. Tapi jangan dibungakan. Oh boleh, tapi tambah bunganya. Ini nggak bisa. Atau kurangi. Sekian saja antum, selebihnya udah saya sedekahkan. Ikhwani, antum tidak akan rugi dengan hilangnya sebagian harta. Ini mungkin kita melakukannya. Kalau lagi orang kesusahan, jangan nggak mau tahu aku, pokoknya bayar. Kalau nggak mana ini dipersusah lagi. Ya. Dan memang karena kebetulan dia juga susah ya, bukan karena susah karena banyak kredit. Nah, sekarang kan banyak kredit. Nah, itu repot. Ya, kita juga harus tahu lah hidup ini bukan gaya-gayaan. Mau ngapa? Gaya-gayaan apa? Ya. Rasulullah SAW itu tidur di tikar anyaman daun kurma itu. Iya. Datang Umar bin Khattab, penghuni surga kan Abdullah bin Mas'ud juga ulama. Bangun Rasulullah itu di punggungnya ini cap tikar. Kayak kita dulu lah, tikar-tikar anyaman zaman dulu. Sekarang udah susah carinya itu. Ya kan? Nah. Maka sahabat yang mulia ini memberikan perbandingan. Pemimpin-pemimpin Persia, Romawi, mewah-mewah. Padahal engkau adalah utusan Allah, manusia yang paling mulia. Kami belikan kasurmu ya, gitulah bahasa sekarang. Apa kata Rasulullah SAW? Tidakkah kalian ridho dunia untuk mereka, akhirat untuk kita? Kalau Rasul mau dengan mudahnya menjadi orang paling kaya barangkali ya. Dari mana kita tahu? Antum mungkin pernah dengar nabi-nabi palsu, bahkan di Indonesia, bahkan dunia. Kaya-kaya mereka nggak perlu kerja. Kasihkan saja setoran mungkin segala macam. Ya. Nah, itu perbandingnya ikhwan. Taib, sudah sampai pula waktu kita. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang bisa kita bahas ya di kesempatan hari ini, menjadi sebuah pencerahan kepada kita semua. Jika ada hal-hal yang tidak pada tempatnya, saya minta maaf. Wassallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.